Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Ayuni Yas. Semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah Covid-19 ini segera berakhir. Amin. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mengenal ya apa itu ERP, terus kemudian aplikasi pada sistem ERP. Nah, untuk pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang implementasi ERP. Pertama, ada manfaat penerapan ERP. Apa sih manfaat penerapan atau implementasi ERP itu? Ya, perlu kita ketahui bahwa manfaat dari implementasi ERP yang baik tidak terbatas pada perusahaan itu sendiri, tapi bisa diperluas secara vertikal maupun horizontal. Jadi bisa vendor maupun customer juga bisa menerima manfaatnya. Nah, contoh sederhananya adalah paperless ya, karena misal pengajuan yang ada baik pembelian maupun penjualan langsung bisa dilakukan via aplikasi. Nah, yang kedua, karena implementasi ERP memerlukan integrasi data-data, jadi kita akan mendapatkan data-data yang banyak. Nah, dari data-data yang sudah tersimpan dengan baik tersebut, kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan lainnya, misalkan R&D atau Research and Development. Nah, ini yang ketiga, implementasi ERP jadi bergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup, dan perubahan serta peran serta pelanggan. Artinya ada customize untuk aplikasi ERP-nya sendiri disesuaikan dengan hal di atas. Nah, yang keempat, ini yang tadi saya sampaikan, karena tergantung dengan beberapa hal ya. Jadi ada beberapa bentuk sistem ERP yang ditawarkan. Nah, sebagian besar yang ditawarkan dalam bentuk COTS atau commercial of the self, artinya solusi bisnis berupa paket terpadu yang dikelompokkan berdasarkan spesialisasi proses bisnis, fungsi, dan industri tertentu. Paket COTS ini sendiri terdiri dari 3 elemen ya. Yang pertama yaitu berupa satu sumber daya yang terintegrasi untuk seluruh perusahaan. Artinya entry data hanya dilakukan sekali. Nah, yang kedua, integrasi mengolah, menyimpan, dan memindahkan data menggunakan satu paket software. Yang ketiga, fungsionalitas modul, yaitu proses menentukan interaksi program dengan basis data. Nah, lanjut ya. Yang paling penting juga dalam implementasi ERP yaitu migrasi data ya, migrasi data. Terdapat beberapa langkah strategi migrasi yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP. Yang pertama, mengidentifikasi data yang akan dimigrasi. Misal, pada bagian penjualan, data apa saja yang perlu dimigrasi. Jadi kita tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan waktu dan migrasi data. Ini kaitannya dengan lama dan kapannya ya, agar tidak mengganggu aktivitas yang sedang berjalan. Yang ketiga, membuat template data. Ya, perlu dilakukan agar kita tahu beberapa complicatedkah data yang kita migrasikan, atau juga supaya menghilangkan duplikasi data. Yang keempat, menentukan alat untuk migrasi data. Ini jelas ya. Yang kelima, memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi. Dalam hal ini termasuk SDM yang nantinya bertanggung jawab, server jaringan, dan sebagai berikut. Yang keenam, terakhir menentukan pengarsipan data. Ya, jadi perlu adanya backup atau filing, backup untuk persiapan apabila terjadi kegagalan dalam proses migrasi, dan filing untuk pengarsipan data. Lanjut.
beberapa kendala dalam implementasi ERP. Yang pertama teknis, ya. Nah, ini berkaitan dengan bahasa dan perubahan dari hard copy menjadi soft copy atau model display. Nah, contohnya biasanya kalau konvensional tanda tangan persetujuan manajer melalui pengajuan surat langsung. Nah, kalau dalam ERP melalui model display. Yang kedua, budaya. Penggunaan ERP pastinya terdapat penggunaan teknologi-teknologi yang terkadang menunjuk perubahan yang harus dilakukan karyawan. Contohnya, yang harus peduli terhadap penggunaan software, terutama apabila terdapatnya update data. Oke, yang ketiga, politik. Jadi kalau karyawan dari divisi IT akan merasa pekerjaannya akan hilang. Nah, kalau karyawan di luar divisi IT merasa terancam karena sebagian pekerjaannya akan dilakukan oleh ERP. Selain itu ada keengganan user departemen lain karena ada unsur ketidakpercayaan. Misal takut karena data atau laporan rahasianya bisa diketahui administrator IT. Nah, oleh karena itu penting kita menentukan software ERP yang tepat agar meminimalisir keadaan dalam implementasi. Oke. Nah, yang perlu dilakukan dalam pemilihan software ERP ada 4: analisis strategi bisnis, analisis sumber daya manusia, analisis infrastruktur, analisis software. Mengenai analisis strategi bisnis yang dilakukan dimulai dari pertanyaan berikut, ya. Nih. Bagaimana level kompetensi di pasar dan apa harapan pelanggan? Lalu adakah keuntungan kompetitif yang ingin dicapai? Apa strategi bisnis perusahaan dan objektif yang ingin dicapai? Bagaimana proses bisnis yang sekarang berjalan dan proses bisnis yang diinginkan? Adakah proses bisnis yang harus diperbaiki? Apa dan bagaimana prioritas bisnis yang ada, dan adakah rencana kerja untuk mencapai objektif dan prioritas tersebut? Lalu ada target bisnis seperti apa yang harus dicapai dan kapan. Oke. Kemudian untuk analisis SDM di sini ada bagaimana komitmen top manajemen terhadap usaha untuk implementasi ERP, lalu siapa yang akan mengimplementasikan ERP dan siapa yang akan menggunakannya, bagaimana komitmen dari tim implementasi, lalu apa yang diharapkan para calon user terhadap ERP. Adakah konsultan dari luar yang disiapkan untuk membantu proses persiapan, seperti itu. Nah, kalau untuk analisis infrastruktur, ya bagaimanakah kelengkapan infrastruktur yang sudah ada, ya, atau overall network, permanent office system, communication system, dan auxiliary system. Seberapa besar budget untuk infrastruktur? Nah, apa infrastruktur yang harus disiapkan? Ya. Nah, untuk langkah selanjutnya analisis perangkat lunak. Nah, ini juga sama, apakah perangkat lunak tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan? Lalu apakah ada dukungan layanan dari penyedia, tidak hanya secara teknis tapi juga untuk kebutuhan pengembang sistem di kemudian hari? Seberapa banyak waktu implementasi yang tersedia? Ya, apakah perangkat lunak memiliki fungsi yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan? Oke. Nah, penerapan ERP sendiri pastinya akan mendukung pencapaian keberhasilan perusahaan. Nah, penerapan itu harus didukung oleh 4 komponen teknologi, yaitu humanware, technoware, organware, dan infoware. Dalam implementasinya sendiri terdapat 3 pendekatan umum. Yang pertama, penggunaan satu paket
software utuh ya, atau vendor utuh. Jadi hanya menggunakan satu software namun terintegrasi dengan berbagai lini bisnis. Yang kedua, kombinasi beberapa paket software. Nah, ini misal di keuangan pakai software A, di bagian CRM pakai software B, seperti itu. Nah, yang ketiga, kostumisasi atau membuat sendiri pakai software ERP. Nah, kalau ini disesuaikan dengan keinginan kita gitu. Nah, secara umum terdapat beberapa tahapan dalam implementasi. Tahapan perencanaan, tahapan analisis, tahapan desain, tahapan dukungan teknis, tahapan implementasi. Ya, pada langkah awal yang kita lakukan adalah membentuk komite pengarah yang nantinya mendefinisikan tugas dan tujuan suatu tim project, baik leader maupun anggota hingga ruang lingkupnya. Nah, tugas tim project itu sendiri biasanya ya, ini dia. Yang pertama, mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem ERP dan menentukan ruang lingkup proyek secara lebih rinci. Yang kedua, mengevaluasi alternatif pendekatan pada ERP seperti di sini solusi kostumisasi, satu kesatuan paket, integrasi beberapa paket software, atau kombinasi dari beberapa alternatif dan memilih salah satu solusi. Yang ketiga, membuat jadwal dan anggaran proyek dengan memperhatikan studi kelayakan dan melaporkan setiap temuan yang signifikan kepada komite pengarah secara tertulis maupun lisan. Oke. Pada tahap ini, komite pengarah telah sepakat untuk menjalankan proyek implementasi sistem ERP dan sudah menentukan pendekatan yang akan dilakukan. Tim akan memulai kelompok kerja dan mendefinisikan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, konsultan juga bisa ikut membantu. Oke, adapun detail tugas tim proyek ya. Di sini yang pertama, adanya mengevaluasi vendor yang dapat memenuhi kebutuhan dan membuat rekomendasi kepada tim pengarah yang akan memilih vendor, dan kemudian tim akan melakukan evaluasi lebih rinci atas vendor terpilih. Yang kedua, mengidentifikasikan inisiatif rekayasa ulang proses bisnis yang mungkin diperlukan berdasarkan pendekatan sistem ERP dan paket yang dipilih. Nah, meskipun tidak selalu menjadi alternatif yang baik, perusahaan dapat mempertimbangkan solusi untuk melakukan kostumisasi paket. Setelah itu, maka perwakilan vendor dan pihak konsultan dapat dilibatkan proses analis. Nah, biasanya dapat berupa pelatihan intensif dari konsultan terhadap tim internal. Nah, tahap akhirnya adalah akan dihasilkan sebuah prototipe sistem ERP di berbagai fungsi organisasi untuk melakukan simulasi dan menunjukkan integrasi antar modul pengguna dan identifikasi sesuai kebutuhan. Akhirnya, tim proyek akan membuat laporan rekomendasi kepada pengarah untuk proses persetujuan dan verifikasi kelanjutan proyek. Oke, tahap yang ketiga di sini ada desain. Dimulai setelah perusahaan memutuskan vendor atau konsultan yang telah dipilih. Tingkat desain tergantung pada pendekatan sistem ERP. Jika memilih satu kesatuan paket, maka antarmuka sebagian besar sudah ditentukan dan kostumisasi biasanya dilakukan pada bagian-bagian minor saja. Tahap keempat yaitu dukungan teknis ya. Untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka panjang, maka dukungan teknis dari para pengguna sangatlah diperlukan. Walaupun semua pengguna sudah mendapatkan pelatihan yang insentif, namun staf dukungan teknis tetap diperlukan, khususnya untuk perubahan sistem yang drastis dan komprehensif. Misalnya perbaikan koreksi kesalahan program yang ditemukan pengguna dalam menjalankan sistem baru.
Jika terjadi kesalahan program, maka diperlukan respon yang cepat dari konsultan atau proyek leader untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem baru dan demi mendukung kelancaran dan efektivitas kerja. Untuk itu diperlukan pemeliharaan sistem untuk menjaga kinerja sistem agar tetap optimal. Demikian pula pelaksanaan audit sistem dapat dilakukan secara periode untuk mengetahui apakah tujuan sistem ERP sudah tercapai sesuai yang diharapkan. Masuk terakhir tahap kelima, yaitu implementasi. Setelah perusahaan menentukan paket software terpilih yang akan digunakan dan dilakukan kustomisasi, maka tahapan berikutnya adalah melakukan konstruksi untuk pendekatan kesatuan paket. Maka program sudah dirancang dan diterapkan per modul. Misalnya, ya, di sini fungsi pembelian, inventory, pembayaran dalam tahapan implementasi, semua rencana rekayasa ulang proses bisnis diterapkan karena semua hardware, software, data, jaringan sudah diterapkan. Maka hanya dua hal yang perlu dikaji, yaitu orang dan prosedur. Oke, setelah modul selesai dikonfigurasi dan diintegrasikan dengan komponen dan program lain, maka tahap selanjutnya adalah yang pertama nih ya, pembuatan prototype sistem yang dilanjutkan dengan dilakukan validasi beberapa kali iterasi dan dilakukan revisi hingga akhirnya sistem siap dijalankan. Yang kedua, verifikasi dan pengujian keseluruhan sistem dan dilakukan beberapa konfigurasi ulang untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga, membuat dokumentasi seluruh sistem dan memberikan pelatihan kepada semua pengguna sistem. Yang keempat, membuat rencana konversi atau rollout sistem yang meliputi jadwal instalasi sistem di seluruh organisasi dengan pendekatan strategi konversi terpilih. Nah, walaupun sudah semua dijalankan, perlu adanya antisipasi kegagalan. Ya, kegagalan ERP biasa disebabkan oleh yang pertama integrasi sistem itu sendiri, yang kedua tidak ada kesesuaian antara personil, proses, dan teknologi. Oke, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.